Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Naila Sudruf, Master of Pharmaceutical Science, apoteker selaku dosen mata kuliah farmakologi dasar, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Adisti. Saya sebagai moderator dari kelompok 3 yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 3. Sebelum presentasi dimulai, perkenankan saya membacakan anggota dari kelompok 3. 1. Mukhtar Ahmal Akdillah. 2. Mutia Kinanti Aziza. 3. Nur Fauziah. 4. Sherlyn Sukma Ayu. 5. Sururun Marfuatun. 6. Feni Yuliana. 7. Wihdan Adi Utama. 8. Saya sendiri Adisti. 9. Rino Aji Saputro. 10. Aulia Kurnia Safina. Demikian anggota dari kelompok 3. Selanjutnya untuk presentasi saya serahkan kepada teman-teman saya. Kepada teman-teman saya yang bertugas, saya persilakan. Asma merupakan penyakit heterogen, biasanya dikarakterisasi dengan adanya inflamasi kronis pada jalur pernafasan. Definisi asma didefinisikan sebagai penyakit radang kronis pada saluran pernafasan. Peradangan kronis dikaitkan dengan hiperresponsivitas jalan nafas atau adanya penyempitan jalan nafas berlebihan yang disebabkan oleh pemicu spesifik seperti virus, alergen, dan olahraga yang mengarah pada episode berulang berupa meni, sesak nafas, nyeri dada, dan atau batuk yang dapat bervariasi dari waktu ke waktu dan intensif. 1. Epidemiologi. Hasil Respiskas pada tahun 2018 menunjukkan prevalensi asma pada penduduk untuk semua umur di Indonesia mencapai angka 2,4%, dengan prevalensi terbanyak pada usia 75 tahun lebih. 2. Patofisiologi. Asma dikaitkan dengan respon imun sel helper T2 yang khas pada kondisi atopik lainnya. Pemicu terjadinya asma adalah alergi dan non-alergi, menyebabkan rangsangan yang menghasilkan ruam dan peristiwa yang menyebabkan peradangan saluran napas kronis. 3. Faktor resiko. Faktor resiko yang dapat mempengaruhi terjadinya penyakit asma adalah genetik. Faktor lingkungan seperti terpaparnya alergen atau asap rokok, obesitas, dan nutrisi pada saat kehamilan. 4. Gejala. Gejala yang biasa dialami pengidap asma yakni berupa meni, nafas yang pendek, batuk, rasa sesak di dada yang berulang dan intensif. 5. Diagnosa. Asma merupakan penyakit dengan variasi, biasanya dikarakteristik dengan inflamasi pernafasan kronik dengan 2 kunci penentu utama yakni riwayat gejala, pernafasan, dan variabel ekspansi udara. 6. Manajemen terapi. Pengobatan asma untuk mengontrol gejala dan mengurangi resiko meliputi obat. Pasien harus memiliki obat pereda, dan pasien dewasa atau remaja harus memiliki obat pengontrol untuk resiko terjadinya eksaserbasi. Penyesuaian pengobatan atau pengobatan asma, strategi non-farmakologi, dan mengatasi faktor yang bisa diubah. Kemudian review respon atau gejala eksaserbasi, efek samping, kepuasan pasien, dan fungsi paru. Untuk melihat respon dan mempertimbangkan terapi yang akan diberikan kepada pasien, sebaiknya pengobatan dilihat selama 1-3 bulan. Setelah pengobatan dimulai dan setiap 3-12 bulan setelah itu, kecuali ibu hamil, pengobatan direview selama 4-6 minggu. Jika ada eksaserbasi, harus dilakukan review visit dalam 1 minggu setelah eksaserbasi. 7. Obat pereda. 1. Inhalasi short acting beta agonis atau SABA. Obat pereda untuk pengobatan gejala akut diresepkan untuk pasien asma. SABA hanya boleh dikonsumsi untuk menghilangkan gejala asma.
ditambah sesuai kebutuhan dengan tidak adanya terapi pengontrol harus disediakan untuk pasien dengan gejala kurang dari 2 kali per bulan tanpa terbangun malam hari dalam sebulan terakhir atau eksaserbasi dalam 1 tahun terakhir. Untuk pada anak-anak dengan asma yang terkontrol dengan baik, SABA harus digunakan kurang dari 3 kali seminggu. 2. Zat antikolinergik digunakan bersamaan dengan SABA dapat digunakan dalam jangka waktu pendek untuk menangani serangan akut. 3. ICS formoterol dosis rendah. Inhalasi kortikosteroid dosis rendah misalnya beclometasone atau formoterol atau budesonide atau formoterol merupakan obat pereda untuk pasien dengan yang ditentukan dapat mengurangi resiko dari eksaserbasi dibandingkan dengan SABA. 4. Leukotrienolmodifer, montelukast dan jafirulukas juga efektif untuk pengobatan asma dan umumnya dianggap aman dan ditoleransi dengan baik. Mereka biasanya disediakan untuk pasien yang tidak mau atau tidak dapat menggunakan ICS. Leukotrienolmodifer juga dapat digunakan sebagai terapi tambahan jika asma tidak terkontrol atau terapi kombinasi ICS atau LABA. 5. Tromonesodium, tromoxlicate dan nedotromil sodium sangat dibatasi. Penggunaannya pada pengobatan jangka panjang memiliki efek antiinflamasi yang rendah, kurang efektif dibandingkan dengan ICS dosis rendah. 6. Kombinasi inhaler ICS atau LABA. Monoterapi LABA tidak dianjurkan pada pasien dengan asma karena tidak berdampak pada peradangan jalan nafas dan berhubungan dengan peningkatan resiko morbiditas dan mobilitas. LABA hanya direkomendasikan bila digunakan dalam kombinasi dengan terapi ICS. 8. Obat pengontrol 1 long acting muscarinic antagonis atau LAMA diberikan dengan mist inhaler dapat digunakan sebagai terapi tambahan untuk pasien dengan riwayat eksaserbasi walaupun telah diobati dengan terapi kombinasi ICS atau LABA. Diindikasikan pasien yang berusia 12 tahun ke atas. 2. Anti-IgE terapi tambahan pada pasien dengan alergi asma parah lebih dari 6 tahun yang tidak terkontrol menggunakan ICS atau LABA dosis tinggi. 3. Anti-IL-5 anti-IL-5 misalnya mepolizumab atau beralizumab diberikan secara subkutan dan usia di atas 12 tahun dan reslizumab diberikan secara IV dan usia di atas 18 tahun. Bisa menjadi pilihan terapi tambahan untuk pasien asma eosinofilik parah yang tidak terkontrol menggunakan ICS atau LABA dosis tinggi. 4. Kortikosteroid sistemik digunakan untuk perawat akut eksaserbasi asma sedang hingga berat. Demikian tadi presentasi dari kelompok 3. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.